Halo, shalom believer semuanya, ketemu lagi dengan Linda. Kali ini saya mengambil dari Mazmur 36 ya, ayat 2 sampai 13. 2 hari kemudian dia datang, terus dia ngomong begini, orang gila yang mau jual. Lagian saya nggak mau jual, dia paksa-paksa suruh saya jual, ya sih nggak mungkin jual kan, gitu. Nah, perkataan bacain firman Tuhan ya. Kasihkan cerita saya ini yang ayat 4 sekarang. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kalau roh mamon udah ada dalam diri orang, susah. Apalagi kalau dia pengen kaya, makin kaya gitu loh. Udah, segala cara pun dia halalkan, termasuk injek-injek orang. Dan dia bikin susah orang tuh udah lama menurut saya. Saya sih nggak tahu ya, yang lain tahu apa enggak gitu loh. Tapi sih saya berasanya sih udah cukup lama mereka ngerjain saya. Dan saya itu sebenarnya produk mereka. Saya tuh begini tuh hasil produk mereka. Beneran. Saya dari nggak ngerti apa-apa, nggak ngerti yang namanya barang-barang gelap begitu, barang-barang nggak kelihatan, nggak ngerti caranya apa. Saya nggak pernah mau ke dukun. Kenapa? Karena dari kecil sebenarnya kadang-kadang tuh saya bisa lihat, misalnya orang pakai susuk di mata saya tuh jelek, bener jelek banget. Jadi belakangnya itu yang kelihatan di mata saya, bukan orangnya, bukan mukanya. Mungkin orang bisa lihat cantiknya anak nih orang ya, di mata saya enggak, jelek gitu. Nah kadang-kadang saya suka lari gitu loh, melihat apa saya suka lari, masih kecil suka nangis gitu. Kenapa? Karena saya merasa kok begini, hidup saya tuh begini. Mata saya tuh beda sama orang biasa. Dari kecil. Karena dari kecil tuh papa saya sering begini. Saya kan deket sama papa saya. Papa saya selalu ngomong gini. Sini nak, katanya gitu. Nih kamu minum air doa, katanya gitu. Kan dia agamanya Buddha. Kamu minum ya, biar jadi anak pinter ya. Biar sampai gede kamu pinter, katanya gitu. Iya, Pak, iya. Minum sama saya. Setiap dia berdoa, setiap sore, tuh saya minum air tepekong, terus terang aja. Saya nggak ngerti, masih kecil, ya kan? Karena saya deket sama papa, saya tuh deket. Tapi adik saya tuh nggak pernah dikasih. Cuma saya doang. Kamu jadi orang pinter ya, nanti jadi orang pinter. Itu doang ya papa saya ngomong. Terus ayat 5-nya ya, kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ya kalau memangnya hatinya dari awal basic dia membangun keuangan dia dengan begitu tidak halal ya susah ya. Jiwanya kayak udah terikat gitu sama kekuatan kegelapan. Dengan perjanjian dia tuh udah terikat sekali. Nanti saya ngomong mengenai kekuatan kegelapan. Keuntungan dan kerugiannya, banyak kerugiannya sebenarnya. Kalau manusia mau secara instan, bisa memang melalui jalan itu. Nanti saya cerita, saya kupas semuanya. Apa pengalaman saya. Kali ini saya cuma ngomongin trik-trik orang. Apa yang dilakukan orang nih. Kalau mereka mau tanah seseorang tuh apa aja yang mereka lakukan. Ini baru kunci. Belum yang lain-lain. Belum, ya, tadi udah saya ngomong ya, WC rusak, toren, pompa air. Itu kerjaan mereka. Pokoknya kalau dia nggak bikin susah orang, nggak puas, bikin susah orang dulu. Dan saya tuh kadang-kadang ribut sama suami saya mengenai hal-hal kayak begini. Dia tuh nggak mau ngambil pusing. Udahlah cuekin aja. Maksudnya begitu, acuin aja mereka mau naruh apa, kayak mau naruh apa. Saya nggak bisa begitu, karena itu kelihatan di mata saya. Dan hawanya tuh beda. Hawa udara di ruangannya tuh jadi beda gitu. Nggak enak buat saya gitu. Karena pengap, bau. Mereka walaupun pakai wangi-wangian di hidung saya, itu baunya sampai ke kepala saya. Bener. Sampai saya doain dulu, udah saya beresin semuanya, udah rapi. Besoknya diisi lagi. Gimana nggak kesel kan? Diisi lagi sama itu yang, satu orang itu bener-bener keterlaluan banget. Udah saya buka nih, sampai kunci ini saya buka nih, saya kira nggak bisa nih. Tetap aja bisa.
nggak ngerti dah, saya triknya deh gimana caranya, saya juga nggak ngerti deh, soalnya saya nggak pernah ngalamin hal seperti itu ya, jadi nggak ngerti. Nah terus udah gitu, dan dia naruhnya lebih banyak sekarang, tapi Roh Kudus sih ngomong sama saya, sabar, sabar. Dari semalam tuh saya nggak bisa tidur, sampai akhir. Saya kan kalau misalnya ada barang-barang beginian tuh, malam saya tuh nggak bisa tidur pasti. Kenapa? Saya pasti jagain, saya ngeliatin. Kan roh kadang-kadang kan beda sama manusia. Kalau manusia itu kan siang itu kita kan bergerak, bekerja. Kalau roh itu kan malam kelihatan. Dan saya pasti ngawasin gitu. Saya cuma pengen tahu siapa pemiliknya, siapa aja pemiliknya. Dan biasa kalau udah saya tahu, saya cabutin. Ilmunya seperti apa saya cabutin, seperti cabut bulu ayam. Saya orangnya begitu. Dulu saya nggak ngerti, dulu saya juga nggak bisa. Saya nggak pernah belajar di mana-mana. Orang saya belajarnya otodidak. Orang saya bilang begini, kerajaan iblis sama kerajaan iblis itu walaupun beda, nggak mengenal satu sama lain. Kalau kita pakai buat ngelawan, misalnya kita kena nih kekuatan mantra, kita pakai nih kekuatan mantra lagi, kita sewa dukun, percuma. Percaya sama saya, percuma. Saya udah ngalamin semuanya. Saya nggak pernah mau pakai begituan. Sepeser pun duit saya nggak mau pakai. Pernah sekali, itu karena saya nggak tahu kalau dia tuh profesinya. Saya pikir dia pedagang, dia mau nolongin saya. Oh ya udah deh, sesama pedagang, walaupun dia dagang karung di jalanan gitu. Saya mah kalau ngobrol, kalau lagi nggak enak hati nih sama siapa juga saya ngobrol. Kalau menurut saya dia enak diajak ngobrol, saya ngobrol. Tuh orang mau nolongin saya gitu, Cici saya tolongin ya, kayak gitu. Ya udah deh, kalau mau nolongin pakai apa? Saya nanya dulu dong, Bapak profesinya dukun apa bukan? Saya nggak mau kalau dukun gitu kan. bukan. Pas dia baca begini, ya beda jauh loh. Yang gitu, 11-12, mana saya dikasih air lagi. Udah gitu, saya nggak mau minum kan. Kayaknya dia marah, tersinggung. Akhirnya saya minum dikit. Udah minum dikit, saya kelojotan. Waduh, saya minta ampun, aduh Tuhan Yesus maafin saya. Saya nggak tahu kalau dia profesinya dukun, saya bilang gitu. Wih, saya oek, saya muntahin semuanya. Bener, saya muntahin semuanya. Aduh ampun, saya kapok. Bener-beneran, saya nggak mau. Karena saya nggak pernah ke dukun. Temen saya ya minta yang nggak tahu saya mah. Orang ngasih tahu nih alamat sama saya, nomor telepon orang pintar gitu. Enggak, dia ilmunya putih, ilmu hitam. Saya nggak mau. Saya pakai Tuhan Yesus. Nggak mau beneran. Buat ini nggak mau, saya bisa bilang gitu. Dikasih nomor teleponnya, sampai dia yang mau ngajakin saya. Enggak lah, nggak usah, saya bilang gitu. Nggak usah, nggak perlu, saya bilang gitu. Sampai dia kesel kan sama saya. Gimana sih, udah mau ditolongin juga. Enggak lah, nggak perlu, saya bilang gitu. Buat apaan? Saya bilang, barang-barang begituan buat apaan, nggak abadi, saya bilang gitu. Saya nggak mau, saya bilang gitu. Saya nggak mau pakai begituan, terus terang aja. Nah, pernah masih kecil, popo saya, nenek saya, oma saya itu pernah ngajakin saya ke peramal. Saya kan nunggu di depan. Saya kan orangnya nggak gitu berani masuk ke rumah orang. Masih kecil tuh. Kurang gitu mau masuk ke rumah orang yang saya nggak kenal gitu. Karena apa-apa, mata saya itu beda sama orang biasa. Sebenarnya saya juga nggak tahu ya, beda gitu. Jadi saya nggak berani gitu. Oh, tapi lama banget di dalam nih. Terus segitu akhirnya saya masuk kan. Masuk saya tahu, oh posisinya di sini. Saya lari dong, masuk itu dia ngelihat saya udah mau selesai nih. Dia ngelihat saya begini, ini anak pinter loh katanya gitu. Terus segitu saya diem aja kan. Pinter nih anak, sayang aja dia perempuan, bukan laki-laki. Kalau laki dia lebih jago lagi nih katanya gitu. Terus segitu dalam hati saya gini, gue kayaknya aku ini sekolah tau nggak, pernah nggak naik kelas gitu karena sakit. Jadi ketinggalan pelajaran, pernah nggak naik kelas, kok dibilangnya pinter sih, gitu kan. Udah aja saya diem aja, tapi saya nggak ngomong sama dia. Saya tarik pupu saya pulang gitu. Saya kan orangnya nggak gitu mau ngomong kalau sama orang baru, nggak gitu mau ngobrol gitu. Akhirnya kita pulang gitu. Cuman di balik semua ini jadinya saya tadinya orangnya nggak sabaran loh, beneran. Karena kenapa? Karena saya dididik sama mama saya kan cerewet bawa dulunya.
pengen kalau saya kerja apa tuh harus cepat. Sampai sekarang pun udah tua pun dia maunya saya kerja tuh cepat gitu. Dia menargetkan seperti itu gitu loh. Jadi saya tipe orang tuh yang nggak sabaran. Jadi kalau kerja apa-apa maunya cepet gitu. Tapi ceroboh. Kadang-kadang nggak teliti gitu. Nah itu saya, tapi belakangan setelah menikah sama suami saya ini, saya orangnya lebih sabar dan menghadapi peristiwa-peristiwa seperti ini lebih sabar. Cuman kadang emosi saya doang memang masih tinggi ya. Ya gimana nggak tinggi, bayangin udah diberesin, udah didoain, besoknya ada lagi, didoain lagi, besoknya ada lagi gitu. Lama-lama waktu anak kos dulu sih saya nggak terlalu ini ya kan, karena kan mereka pakai dukunnya ecek-ecek gitu kan, saya tahu bentar juga hilang. Kalau ini kan langsung kepalanya keluar, kepala naganya keluar. Nah, akhirnya kan saya mesti ngeliatin nih, malam-malam mesti saya liatin ya. Akhirnya perang roll lah. Tadinya awalnya saya nggak bisa apapun, tapi bersama Tuhan saya dimampukan. Nggak bisa apa-apa beneran saya awalnya. 10 waktu saya lari dari Tuhan 10 tahun itu, saya terus terang ya, saya tuh bisa lihat dunia gaib, dunia dewa, dunia roh macam-macam saya bisa lihat. Dan waktu itu terus terang aja, waktu saya dalam pelarian itu sebenarnya saya tuh agak menyukai ilmu kebatinan, agak menyukai ya, tapi nggak sampai keseret ke sana. Bener, orang masuk badan saya tuh saya pelajarin. Oh kurang lebih nih ilmu orang begini. Saya tahu, saya bisa mengikuti. Terus terang aja, saya bisa mengikuti mereka gitu. Cuman Roh Kudus tuh ada yang nahan saya. Dalam hati saya ada yang nahan saya begini, jangan dilakukan, jangan diteruskan, jangan. Akhirnya saya nggak mau. Perang batin akhirnya saya bilang enggak lah, saya ikut Tuhan Yesus aja. Saya melihat kok itu gelap-gelap banget ya, semuanya gelap gitu, nggak ada yang terang gitu loh. Tapi kalau ikut Tuhan kok enak ya, adem ya, nyaman ya, damai ya, ada sukacita. Saya merasanya gitu. Ada cahaya Allah, cakep banget gitu saya lihatnya begitu. Enggak lah, saya mau ikut Tuhan Yesus aja. Jadi kalau misalnya kadang-kadang kan saya pendoa ya, sebenarnya saya seorang pendoa dan saya maksudnya nggak boleh ikut grup doa karena suka ngomong yang hal-hal roh gitu. Saya kalau misalnya suka lihat, saya suka ngerocos gitu loh ngomong. Apalagi kalau orang nanya, oh di sini ada apa, begini. Saya pasti cerita. Gitu loh. Kalau dipancing begitu saya cerita bisa panjang lebar. Makanya sekarang saya agak-agak ngerem, cuman sebatas firman Tuhan aja yang saya ceritakan. Bangga nggak ngeliat begituan? Enggak. Saya nggak pernah bangga ngeliat barang-barang begituan. Kenapa? Saya tuh dari kecil tuh kalau ngeliat barang begituan saya takut, saya lari, saya nangis. Pasti saya peluk papa saya nangis kok. Saya bilang gitu. Cuma nggak pernah ditutup sama orang tua saya. Kenapa nggak pernah ditutup sih? Katanya gitu. Saya nggak ngerti nutupnya gimana. Cuma saya pernah berdoa sama Tuhan Yesus ini. Waktu saya kuliah sampai saya kerja, saya pernah loh doa puasa dari jam 7 malam sampai jam 12 siang. Itu seminggu 2 kali saya telatenin, seminggu 2 kali saya puasa. Mintanya apa? Bukan minta jodoh saya. Minta Tuhan tutup mata batin saya. Saya nggak mau lihat peragawati yang jelek-jelek. Peragawati yang jelek-jelek saya nggak mau lihat. Saya ngomong gitu sama Tuhan Yesus, beneran. Saya ngomong gitu. Tapi udah saya kerja, saya nggak sadar-sadar tuh. Saya kerja, waduh, kerja awal itu di salah satu travel. Nah, teman saya itu lagi hamil, ngomong, lagi datang kan ada orang datang cewek namanya misalnya Isabella. Nah, si kembang ini ngomong, Isabella tuh temennya ada di luar, kenapa nggak dikasih masuk? Udah di dalam udah 1 jam lebih, dia tuh di luar bolak balik. Temennya tuh panggil ada 2 orang katanya gitu. Terus gitu si Isabellanya ngomongin, gua nggak bawa temen, gua datang sendiri. Terus dia pegang amit yang gue lihat siapa itu di depan gitu.
Kalau lihat barang begituan, saya ngomong gitu doang. Ya tiba-tiba dari samping itu ada yang gini, gitu kan. Saya menteriak, sekencang-kencangnya saya menteriak sampai kayak mau pipis di celana tapi kagak bisa gitu. Saya teriak kencang-kencangnya. Terus ya gitu udah dong. Orang pada nanya, ada apaan gitu kan. Terus ya gitu, itu pertama kali yang ditakutin, bener. Selanjutnya memang enggak. Saya memang udah biasa dari kecil ngeliat, cuman tuh dia keluarnya tuh nakutin gitu loh, langsung begitu. Jadi kan saya lagi konsentrasi mengetik, buyar semuanya kan, kaget gitu loh. Nah, biasanya saya nggak takut lihat begitu. Cuman saya bilang jauh-jauh ya, jangan deket-deket, itu doang. Nah, terus gitu akhirnya apa? Saya baru berasa, waduh, berarti bukan makin menghilang. Saya bilang, makin tajam mata saya bilang gitu. Waduh, gak mau puasa lagi, Tuhan Yesus, saya ngomong gitu. Enggak saya bilang gitu. Kok makin tajam? Saya bilang begitu kan. Enggak, saya bilang gitu. Saya nggak mau, orang saya minta dihilangkan, saya bilang gitu kan. Saya nggak mau barang beginian, saya bilang gitu. Tapi kesini-sininya saya baru tahu, oh, maksud Tuhan begini. Maksud Tuhan tuh, jadi udah biasa saya ngeliat, sekarang udah biasa. Tapi bukan kebanggaan, ya tetap aja nggak kebanggaan. Menurut saya ini kelemahan saya juga, kelebihan dan kelemahan saya. Terus terang aja saya ngomong. Saya merasa ini bukan kelebihan saya kok, kelemahan saya juga kok. Jadi buat saya tuh dunia yang begitu supranatural begitu buat saya, itu udah biasa, udah hal biasa buat saya. Nggak maksudnya nggak ada suatu kebanggaan atau gimana, enggak, biasa aja. Malah menurut saya, orang saya minta sama Tuhan ya ditutup kok. Saya doanya lama sama Tuhan, doa puasa, tapi dikasihnya malah tambah tajam. Sampai saya ngomong saya nggak mau doa puasa lagi. Saya ngomong gitu, bukan makin hilang makin tajam, saya bilang begitu. Tapi kesininya saya baru ngerti, oh, dengan saya bisa melihat itu kan saya bisa tahu cara numpasnya gimana. Sebenarnya gampang kok.